Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut anxiety psikosomatis dengan topik pola hidup penderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi, pola hidup penderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis ini memang sangat berbeda ya dengan pola hidup orang normal lah, katakanlah orang normal, orang sehat ya. Nah, maka dari itu tolong teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut anxiety psikosomatis ya, ikuti saja konten kali ini. Mudah-mudahan teman-teman akan cepat sembuh dari penderitaan asam lambung, gut anxiety psikosomatis. Saya juga bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, dalam topik kali ini yaitu tentang pola hidup ya. Dalam pola hidup bagi penderita ya, penderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis, ini berdasarkan pengalaman saya ya, jadi saya kategorikan ada dua hal. Yang pertama yaitu pola beraktivitas atau pola melaksanakan kegiatan, dan yang kedua adalah pola istirahat. Nah, ini yang harus kita cermati sehingga bagi kita yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut anxiety psikosomatis akan cepat sembuh. Mengapa begitu? Karena orang yang menderita asam lambung, gut anxiety psikosomatis ini tetap beraktivitas seperti biasanya. Makanya kadang kita susah ya di dalam melaksanakan kegiatan, sementara orang-orang di sekeliling kita menganggapnya kita orang sehat, tapi sebenarnya kita punya rasa sensasi yang bermacam-macam. Nah, itu apa ya, kadang menjadi beban mental bagi kita, khususnya para penderita itu. Namun demikian kita tetap semangat ya, kita tetap semangat dan kita siasati bagaimana caranya supaya kita bisa melaksanakan pola kehidupan ini seolah-olah kita itu seperti normal, sehat normal seperti itu. Pada saat kondisi yang sangat terpuruk ya, yang ketika biasanya asam lambung sedang naik, kemudian mungkin sampai gutnya ya, sampai anxiety-nya, sampai psikosomatisnya, ini memang betul-betul seperti tidak berdaya ya. Apalagi sampai sensasi yang namanya keliengan, les-lesan, kepala berat, seperti jalan saja goyang kayak mau pingsan. Nah, itu
sangat sulit untuk beraktivitas seperti orang normal. Tapi ketika kita tetap berdiam diri, nah itu justru semakin menjadi gitulah. Nah, maka dari itu memang ini kadang harus kita lawan dan harus kita ajak berdamai begitu supaya makin lama makin normal. Jadi intinya begini teman-teman, untuk pola beraktivitas, melaksanakan kegiatan, walaupun kita sebagai penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis yang sensasinya itu 1001 rasa ya, dan rasanya sensasinya cukup dahsyat. Nah itu kita siasati, jadi kita tetap bergerak, kita laksanakan kegiatan sesuai dengan eh, jadwal kita, tapi juga sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah ini yang sulitnya mengukur itu. Jadi yang tahu adalah dirinya sendiri gitu. Artinya ketika kita masih bisa bergerak, masih bisa beraktivitas, ya tetap kita lakukan saja gitu. Karena apa? Karena kita punya prinsip bahwa asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung semua orang punya. Asam lambung hanya numpang lewat. Itu seperti itu saja dulu, sehingga kita yakin untuk melaksanakan kegiatan itu tidak apa-apa, tetap bisa jalan dengan baik, walaupun dengan kapasitas yang berbeda dengan teman-teman yang normal, karena memang yang namanya kondisi sedang tidak normal itu otomatis ya tingkat produktivitasnya berkurang. Nah itu juga harus kita sadari itu. Nah, di dalam kita beraktivitas, intinya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Contoh bagi yang sedang sangat terpuruk, biasanya untuk jalan saja itu takut ya. Takut itu ya, kalau masih seperti itu ya tetap kita coba, kita jalan mulai dari di dalam rumah, setelah itu keluar rumah semampunya. Kalau memang sudah nervous, rasanya sudah ketakutan, ya pulang lagi seperti itu. Tapi jangan berhenti dan harus ada progres. Jadi kalau kemarin katakanlah jalan hanya 50 meter, nah mungkin besok tambah lagi 100 meter, besoknya lagi tambah lagi 150 meter, dan seterusnya sampai akhirnya meningkat. Termasuk ketika kita melaksanakan pekerjaan kita, karena kita juga punya tanggung jawab di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan profesi kita. Nah itu juga tetap kita jalani sesuai dengan kemampuan kita. Artinya jangan dipaksakan terlalu maksimal ketika diukur oleh dirinya sendiri ini sudah merasa berat, ya udah berhenti dulu di situ. Setelah itu nanti mungkin kita minum dulu, mungkin kita makan makanan dulu. Nah setelah itu jalan lagi gitu teman-teman ya. Jadi intinya untuk bekerja atau beraktivitas yang mengandung gerak, kita sesuaikan dengan kemampuan. Tapi jangan berhenti untuk bergerak atau hanya berdiam diri di rumah, itu jangan. Jadi seolah-olah kita anggap saja berpura-pura seperti orang sehat normal seperti biasa, dan pada akhirnya nanti juga akan sehat juga gitu. Itu untuk hubungannya dengan beraktivitas yang hubungannya dengan gerak dan pekerjaan kita. Nah kemudian aktivitas yang lain ini juga sebagai terapi penyembuhan ya, karena asam lambung ketensiat ini saling bertautan ya. Ini biasanya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan supaya sedikit demi sedikit seperti perasaan kecemasan, pikiran negatif itu terlupakan. Nah, karena sumber daripada asam lambung sebenarnya itu dari anxiety dan psikosomatis. Nah, untuk itu juga kita sesuaikan ya. Sesuaikan dengan kemampuan kita lakukan yang menyenangkan ya, biasanya sesuai dengan hobi ya. Kalau saya karena
hobinya bermusik ya, itu kadang saya main gitar, saya main piano, saya bernyanyi. Biasanya yang sering saya lakukan itu. Selain itu juga saya di rumah punya beberapa burung. Nah, itu saya kadang seperti untuk hiburan lah, kita rawat burung-burung kita dengan baik. Itu seperti itu. Nah, kalau teman-teman ya silahkan disesuaikan. Mungkin yang hobinya olahraga, lakukan olahraga semampunya. Yang hobinya mungkin mancing, ya silahkan dilakukan, tetapi ya jangan terlalu diforsir lah, disesuaikan. Nah, dengan seperti itu nanti hal-hal yang biasanya kita berpikir negatif, biasanya kecemasan itu timbul, nah itu sedikit demi sedikit akan terlupakan. Nah, ketika sudah terlupakan, nah itu nanti kita akan sembuh, teman-teman. Jadi lakukan saja kegiatan seperti itu. Nah, itu yang hubungannya dengan gerak dan aktivitas ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang menyangkut pola hidup ya. Ini hubungannya dengan masalah istirahat itu. Masalah istirahat, nah ini memang penting ya, penting supaya kondisi kita ini makin membaik lah, makin membaik. Nah, ini untuk teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, istirahat itu yang cukup dalam satu hari itu ya kurang lebihnya 7 sampai 8 jam. Nah, itu silahkan diatur sendiri. Jadi 7 sampai 8 jam, misalkan ya siang biasa tidur ya tidur saja, misalkan tidur hanya 1 jam, nah berarti nanti malamnya yang 7 jam atau 6 jam seperti itu. Kalau siang bisa tidur sampai 2 jam, misalkan ya berarti malamnya cukup 6 jam atau 5 jam. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, cuma permasalahannya ketika orang itu sedang terkena anxiety psikosomatis ya, yang namanya kecemasan, yang namanya pemikiran penuh dengan ilusi ya, yang kadang terjadi perang batin dengan dirinya sendiri, itu susah tidur. Jadi istilahnya terkena juga insomnia gitu. Jadi susah tidur. Nah, inilah yang kadang kita sulit. Nah, tetapi dengan prinsip kita istirahat itu kurang lebih 7 sampai 8 jam. Ini idealnya, teman-teman. Jangan dijadikan doktrin. Karena kalau dijadikan doktrin kemudian tersimpan di otak bawah sadar kita, ini juga nanti akan menjadi bumerang. Contohnya begini ya. Kita tidur harus 7 jam, harus 8 jam. Nah, ketika itu sudah terdoktrin dan tersimpan di dalam otak bawah sadar, maka ketika kita tidurnya hanya bisa 5 jam, nah akhirnya jadi cemas. Jadi cemas, kemudian pikiran ini berhayalnya yang negatif. Wah, saya kemarin tidurnya hanya 3 jam, saya tidurnya hanya 5 jam, ini nggak memenuhi syarat. Wah, jangan-jangan ini nanti kumat lagi, jangan-jangan ini nanti akan naik lagi asam lambungnya. Nah, ketika seperti itu yang dipikirkan, itu akan direalisasi oleh tubuh kita. Kita akan kumat lagi. Karena apa? Ya karena yang namanya psikosomatis itu apa yang dipikirkan itu akan direspon atau direalisasikan oleh tubuh kita itu. Makanya ketika kita membuat semacam aturan sendiri, nah itu jangan sampai menghukum dirinya sendiri. Jadi aturannya itu lunak saja. Jadi makanya istilahnya kalau menurut saya idealnya itu tidur 7 sampai 8 jam. Tapi kok ketika kita hanya bisa 5 jam, ya kita syukuri saja, alhamdulillah. Berarti yang 2 atau 3 jam bisa kita manfaatkan untuk
yang lain, mungkin untuk istighfar, mungkin untuk berzikir, mungkin untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu akhirnya kita menjadi menguntungkan begitu. Jadi posisi apa yang sedang kita hadapi, kita dapat, nah kita ambil hikmahnya untuk melakukan kegiatan yang positif. Dengan seperti itu nanti dengan sendirinya kita akan tertidur lelap gitu, teman-teman. Jadi jangan ada penyesalan, jangan ada ketakutan. Seperti itu saja. Jadi nyantai gitu. Apapun yang terjadi kita nyantai, kita syukuri gitu. Mengapa kita syukuri? Misalkan tidak bisa tidur kok syukur gitu. Padahal kan kita takut besok mungkin jadi kumat lagi seperti itu. Nah, syukurnya yaitu kita tidak bisa tidur ini juga kehendak Tuhan yang Maha Esa gitu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya kita diberi waktu untuk katakanlah mengaji, mungkin kita diberi waktu untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, seperti itu teman-teman. Jadi intinya waktu itu jangan sampai kosong, jangan sampai kosong. Nah, ketika ada waktu-waktu yang kosong, hayalan kita ya ini kita gunakan untuk meditasi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan menjadi lebih tenang. Ketika kita sudah tenang, kita bisa berpikir yang jernih ya, berpikir yang logis, yang tidak dipenuhi dengan mitos, tidak dipenuhi dengan ilusi dan halusinasi, maka sedikit demi sedikit kita akan sembuh. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap bersemangat, tetap bersyukur, tetap kita jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan sadar bahwa kita memang harus selalu introspeksi diri untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di masa lalu. Karena kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita ini adalah kebijakan dari Sang Pencipta ya, untuk memberikan proses kepada kita supaya menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Alhamdulillah seperti itu teman-teman. Baiklah, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan, tetap bersemangat ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.